Pak Hugeng hanya memperbolehkan barang-barang dengan tulisan Inventaris Polri. Nah, itu baru disimpan sama beliau, Wak. Dan kalian tahu, setelah dibersihkan itu semua barang-barang mewah tuh, barang-barang yang tersisa di dalam rumah tuh apa, Wak? Cuma tersisa dipan, ranjang, sama rak handuk yang ada di kos-kosan kalian tuh ada di situ, di rumah bapaknya. Karena cuma itulah barang-barang yang bertuliskan Inventaris Polri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Rabu ini aku akan membawakan satu cerita tentang perjalanan hidup seorang tokoh legendaris dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, yaitu Jenderal Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah Kapolri kelima yang pada masa jabatannya bisa dibilang citra kepolisian Indonesia ini sampai di puncak keemasan gitu, Wak. Beliau banyak sekali melakukan pembaruan dalam tubuh Kapolri, bahkan aturan wajib mengendarai motor pakai helm tuh beliaulah pencetusnya. Jenderal Hugeng ini dikenal tegas, anti korupsi, dan juga super duper jujur, Wak. Sampai-sampai presiden kita yang keempat, yaitu Gus Dur, pernah bilang cuman ada 3 polisi jujur di negeri ini, yaitu pertama patung polisi, kedua polisi tidur, dan ketiga polisi Hugeng. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Wajib tonton, wajib, nggak bakal nyesal kalian. Oke, Wak, jadi Jenderal Hugeng ini lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Ayah beliau adalah seorang jaksa di Pekalongan yang bernama Sukarjo Karyohatmojo dan ibunya bernama Umi Kalsum. Nah, sebenarnya, Wak, Jenderal Hugeng ini lahir dengan nama Iman Santoso, Wak. Nama Hugeng ini adalah nama julukan yang beliau peroleh pada saat masih kanak-kanak dulu. Jadi dulu semasa kecil, Wak, Pak Hugeng ini punya tubuh yang gemuk gitu, gempal. Nah, karena itulah beliau ini sering dipanggil dengan nama sebutan Bugel, yang berarti gemuk macam ubi. Nah, lama-kelamaan, Wak, panggilan Bugel ini berubahlah jadi Bugeng. Nah, lalu berubah lagi lah jadi Hugeng. Itulah nama yang kemudian akhirnya melekat menjadi nama depannya beliau. Nah, terus, Wak, pada tahun 1927, Bapak Hugeng muda ini pun menempuh pendidikan dasar di Hollands Inland School atau HIS yang berada di Pemalang. Nah, kemudian lanjut lagi ke pendidikan setingkat SMP di Mulo, Wak. Dan setelah lulus, beliau pun langsung lanjut lagi pindah dari kampung halamannya menuju ke Yogyakarta untuk bersekolah di Algemini Milbare School atau AMS, Sekolah Setara SMA. Dan di sana, Wak, beliau mengambil jurusan sastra barat dan juga berhasil lulus di tahun 1940. Nah, setelah lulus dari SMA, beliau pun melanjutkan pendidikannya di sekolah hukum bernama Rechtshochschule atau RHS yang berada di Batavia atau Jakarta. Tapi sayangnya, Wak, pada saat Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, RHS ini terpaksa dibubarkan. Nah, karena udah ditutup, ya, Pak Hugeng ini pun akhirnya balik kampung lagi nih ke Pekalongan. Dan selama di Pekalongan ini beliau menghabiskan waktunya dengan berjualan telur, Wak, dan juga buku-buku pelajaran berbahasa Jepang. Nah, kembalinya Pak Hugeng ke Pekalongan ini ternyata menjadi awal mula karir beliau dalam dunia kepolisian, di mana pada saat itu beliau ini bertemulah dengan kerabat ayah beliau yang bernama Ating Natadi Kusuma. Nah, Pak Ating ini, Wak, berprofesi sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Kepresidenan Pekalongan, yang ternyata membuat Pak Hugeng muda ini merasa sangat kagum kali, sampai-sampai beliau terinspirasi lah itu untuk bercita-cita menjadi polisi. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya itu, Wak, Pak Hugeng pun mulailah mengikuti beberapa kursus dan juga sekolah kepolisian. Beliau pun mendaftar di pendidikan Ajun Inspektur Polisi di Pekalongan, terus latihan kemiliteran Jepang juga, yaitu Kotoke Satsu Kaikai, hingga sekolah tinggi polisi di Sukabumi. Nah, setelah lulus tuh pada tahun 1944, beliau pun ditugaskan di Kapolsek Jomblang, Semarang dengan menjabat sebagai Kotoke Satsuka atau intelijen kepolisian. Nah, dari cerita ini, Wak, tampak sekali bahwa Pak Hugeng ini betul-betul semangat dan juga niat kali kan pengen jadi polisi, ya kan. Nah, tapi ternyata, Wak, dalam perjalanan karirnya itu beliau sempat pindah ke kesatuan, yaitu ke Angkatan Laut. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada saat itu Pak Hugeng ini ditawarilah sama kolonel laut bernama M. Nazir untuk bergabung menjadi bagian dari Angkatan Laut. Dulu, Wak, pindah-pindah kesatuan itu adalah hal yang biasa, masih bisa-bisa aja gitu. Dan beliau pun memang mau juga pindah ke Angkatan Laut itu. Akhirnya pada tahun
1946 tanpa surat pengangkatan resmi, Pak Hugeng pun didapuk menjadi anggota Angkatan Laut dengan pangkat mayor. Dan kalian tahu tanpa diduga-duga ternyata masuknya Pak Hugeng ke Angkatan Laut ini membawa beliau bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu seorang wanita cantik bernama Meriati Ruslani atau yang sering dipanggil Bu Mary. Dan akhirnya keduanya pun memilih untuk melabuhkan cinta mereka pada tanggal 31 Oktober 1946 di mana Pak Hugeng dan Bu Mary mengucap janji setia dalam ikatan suci pernikahan. Sebuah pernikahan yang kelak akan menganugerahi mereka dengan hadirnya 3 orang anak. Oke Wak, kita balik lagi nih ke kisah Pak Hugeng di Angkatan Laut ya. Nah, berbeda dengan kisah cintanya yang sangat awet, yang sangat langgeng sama Bu Mary, perjalanan beliau di Angkatan Laut ini ternyata nggak bertahan lama memang Wak. Kenapa? Karena pada saat itu nih Wak ya, entah kayak gimana pula lah itu ceritanya, beliau ini bertemu kembali dengan Pak Ating. Kawan bapaknya masih ingat nggak yang menginspirasi beliau menjadi polisi? Ketemu lagi. Nah, di pertemuan itu Wak, beliau ini macam lagi diingatkan kembali loh bahwa cita-cita sejati kamu kan menjadi seorang polisi nih, kayak gitu. Ditambah lagi pada saat itu Pak Hugeng ini juga bertemu dengan kepala kepolisian negara yang bernama Bapak Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo. Nah, beliau ini adalah Kapolri pertama Wak di Indonesia. Dan beliau juga berkata kepada Pak Hugeng bahwa sebagai alumni sebuah kepolisian seharusnya kamu tetap berada di kepolisian. Akhirnya setelah bertemu dengan 2 tokoh penting ini Wak, Pak Hugeng pun yakin untuk meninggalkan posisinya di Angkatan Laut dan balik lagi lah itu ke kepolisian ya. Nah, kembalinya Pak Hugeng ke kepolisian ini Wak, biar makin mantap dan juga matang nih ilmunya di bidang ini, beliau pun langsunglah kembali lagi menempuh sekolah polisi dengan berkuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Nah, dengan kerja kerasnya tersebut Wak, Pak Hugeng pun akhirnya luluslah dari PTIK di tahun 1952. Nah, setelah lulus dari PTIK, karir Pak Hugeng di kepolisian pun terus meroket kali Wak. Beliau banyak mendapatkan amanah untuk mengemban jabatan-jabatan penting hingga beliau ini sering sekali ditugaskan ke berbagai kota. Dan dari situ juga lah kisah Pak Hugeng sebagai polisi yang jujur, tegas, dan berintegritas itu mulai melegenda. Nah, saran kalian kan sama perjalanan karir beliau Wak? Tolong disimak, ini Allah keren kali. Masuk! Nah, jadi Wak, setelah lulus dari PTIK pada tahun 1952, Pak Hugeng ini langsung ditarik Wak ke Surabaya. Nah, dengan ilmu yang beliau punya, Pak Hugeng pun dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau yang sekarang disebut sebagai apa? Intelkam Polri. Nah, 4 tahun kemudian Wak, tepatnya pada tahun 1956, Pak Hugeng ini pindah tugaslah ke Medan sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal atau Reskrim Sumatera Utara. Nah, ketika beliau pindah ke sana Wak, waktu itu nih ya, pada zaman itu wilayah ini dikenal sebagai praktek suapnya, korupsinya, dan perjudian yang sangat merajalela. Tapi Wak, justru disitulah titik awal mulai dikenalnya seorang Hugeng sebagai polisi yang sangat-sangat jujur dan juga berintegritas. Dimana ceritanya kayak gini Wak ya. Jadi waktu beliau dan keluarganya ini baru aja sampai di Pelabuhan Belawan waktu itu dekat sana, secara mengejutkan mereka ini disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua panitia selamat datang. Nah, orang itu bilang Wak, kalau segala kebutuhan Pak Hugeng selama ada di Medan ini udah kami siapkan semuanya Pak. Mulai dari rumah Bapak, perabotan-perabotan mewah, dan juga ada 1 unit mobil nih Pak. Sudah kami sediakan semua buat Bapak. Nah, melihat kedatangan orang itu, Pak Hugeng udah tahu nih, orang ini nih ini yang mau nyuap deh ini pasti. Lalu dengan tegas Wak, beliau menolak semua pemberian itu dan meminta si Cukong itu pergi. Akhirnya untuk menghindari upaya-upaya suap macam tadi Wak, Pak Hugeng ini pun mengajak keluarganya menginap di Hotel De Boer sambil menunggu rumah dinas mereka siap. Waktu mereka datang memang belum siap rumah dinasnya. Tidurlah itu di hotel Wak. Nah, akhirnya setelah menginap di hotel selama 2 bulan barulah mereka itu pindah ke rumah dinas yang memang terletak di Jalan Abdul Rifai, Medan. Tapi Wak ya, sesampainya beliau di rumah dinas, Pak Hugeng lagi-lagi dibikin kesal. Karena apa? Karena usaha para Cukong untuk menyuap beliau ini ternyata masih berlanjut Wak. Kalian tahu pada saat itu rumah dinasnya Pak Hugeng ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam barang mewah. Ada mobil, ada lemari, ada meja, sofa, radio, kulkas, dipannya dari kayu jati, sampai piano pun ada Wak. Nah, Pak Hugeng yang kesal pun langsunglah meminta si Cukong itu untuk mengambil semua barang-barang itu dari rumah dinasnya dalam waktu 3 jam ke depan. Tolong bersihkan semua barang-barang ini, saya beri waktu 3 jam.
gitu. Tapi sayangnya Wak, sampai lewatlah itu 3 jam perintah beliau sama sekali belum dilaksanakan sama Cukong tadi. Akhirnya apa Wak? Beliau memintalah bantuan anak buahnya untuk mengangkut itu semua barang-barang tuh, dipindahkannya keluar tuh kalian. Kebayang nggak sih kalian, itu saat itu rumah di tepi jalan Wak, tepi jalan depan rumah dinasnya Pak Hugeng ini berjejer itu berbagai macam barang-barang mewah berjejer, kulkas, piano apa semua depan tuh, macam dibuang gitu aja sama Pak Hugeng Wak. Pada saat itu Pak Hugeng udah nggak peduli lagi Wak, selagi itu barang-barang suap dan bukan haknya, udah nggak ada negosiasi lagi. Beliau akan langsung tolak. Mantap kali. Pak Hugeng hanya memperbolehkan barang-barang dengan tulisan inventaris Polri. Nah, itu baru disimpan sama beliau Wak. Dan kalian tahu, setelah dibersihkan itu semua barang-barang mewah tuh, barang-barang yang tersisa di dalam rumah tuh apa Wak? Cuma tersisa dipan, ranjang sama rak handuk yang ada di kos-kosan kalian tuh ada di situ, di rumah bapaknya. Cuma bersisa tempat tidur sama randuk. 2 barang itu aja nggak dibuang Wak, karena cuma itulah barang-barang yang bertuliskan inventaris Polri. Cuma 2 barang itu aja. Ya Allah, merinding kali aku. Disuap sebegitu banyak, nggak mau aku. Nah dengan adanya kejadian kan nampak tuh orang, dikeluarin barang-barang mewah dari orang-orang ini, kan pada tahu orang-orang ini. Mulailah tersebar Wak kabar bahwa Pak Hugeng ini adalah polisi yang sama sekali nggak bisa ditembus. Bagi Pak Hugeng Wak, kejujuran dan integritasnya ini lebih mahal dari apapun. Masya Allah. Dan selama Pak Hugeng bertugas di Medan Wak, beliau banyak sekali menyelesaikan kasus-kasus penyelundupan dan juga perjudian. Bahkan nih Wak ya, dengan kejelian beliau Wak, beliau ini sering sekali menangkap basah para anggota polisi dan tentara yang menjadi backingan para mafia tuh. Tangkap apa dia? Bisa dibilang Wak ya, selama bertugas di Medan ini, kinerja beliau ini dikenal sangat-sangat baik kali. Dan karena hal itu pula lah, akhirnya di tahun 1960 beliau ditarik balik lagi ke Jakarta untuk mengemban tugas negara lainnya. Nah terus Wak, 1 tahun sejak Pak Hugeng ini bertugas di Jakarta, tepatnya di tahun 19 Januari tahun 1961, beliau dilantik Wak menjadi Kepala Jawatan Imigrasi atau jadi Kepala Imigrasi nih. Nah di sini Wak ada cerita menarik lagi. Jadi pada saat itu nih Wak ya, citra beliau sebagai orang yang sangat jujur dan anti suap ini kan udah tersebar luas nih. Nah di situ beliau ini takut kalau nanti ada pihak-pihak nakal yang mau menyuap tapi nggak lewat beliau, melainkan lewat keluarganya. Kali aja tukang-tukang suap tuh mikir, wah lewat Pak Hugeng nggak bakal nembus nih, lewat istri sama anak-anaknya bisa mungkin Wak. Nah akhirnya Wak, untuk mengatasi hal tersebut, Bu Mary yang pada saat itu membuka toko bunga di garasi rumahnya pun langsung diminta tutup sama Pak Hugeng. Bu Mary buka toko bunga loh Wak, padahal ya waktu itu toko bunga ini memang dibangun sama mereka buat nambah-nambahin pemasukan keluarga beliau Wak. Jangan dikira dengan jabatan sebagai kepala imigrasi loh ini. Kepala imigrasi akan membuat keluarga mereka bergelimang harta. Tidak Wak, kepala imigrasi loh tuh basah kali itu kan kalau misalnya mau nakal, betul tidak? Tapi mereka enggak Wak, enggak. Itulah kenapa keluarga mereka ini mencari penghasilan sampingan. Buka toko bunga di garasi. Masya Allah. Nah waktu diminta tutup kan sama Pak Hugeng, Bu Mary tuh ya kebingungan, nanyalah ke bapak kan, emang apa hubungannya Pak jadi kepala imigrasi sama toko bunga? Kenapa harus ditutup ini Pak? Nah mendengar pertanyaan istrinya, dengan lembut Pak Hugeng menjawab, nanti semua yang berurusan sama imigrasi akan pesan bunganya ke toko ibu. Gak adil Bu buat toko-toko bunga lainnya. Bapak gak mau orang-orang beli bunga di toko itu karena jabatan Bapak. Itu kata beliau. Ya Allah, merinding aku. Nah setelah mengetahui alasannya, dengan besar hati Bu Mary pun menutup toko bunga itu Wak. Lagi-lagi mereka lebih memilih untuk hidup sederhana, ya Allah. Dan untungnya di sini Bu Mary sama anak-anak Pak Hugeng pun bisa ngerti kali itu dan juga bisa menerima situasi Pak Hugengnya Wak. Bu Mary-nya santai-santai ya tuh, duit belanja minim ya kan, anak-anak juga santai-santai ya, nggak difasilitas yang kayak gimana-gimana kali. Kata mereka bahkan ya Wak ya, mereka nggak tega melukai tugas berat yang Bapak emban. Maka yang selalu mereka lakukan adalah mendukung Pak Hugeng gitu. Ada tuh kan Wak ya, singkat cerita nih, Pak Hugeng pun menjalankan lagi lah tugasnya dengan baik sebagai kepala imigrasi. Sampai akhirnya di tahun 1965 beliau diangkat Wak menjadi Menteri Iuran Negara atau yang sering sekarang disebut sebagai Menteri Keuangan. Tapi Wak, jabatan itu juga nggak lama tuh. Setahun kemudian di tahun 1966 beliau pindah tugas lagi Wak menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Dan pada masa itu Wak, kondisi politik Indonesia lagi bergejolak kali itu, hingga akhirnya terjadilah transisi dari Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin sama Pak Soeharto. Nah naiknya Pak Soeharto sebagai presiden ini ternyata berpengaruh juga Wak sama karirnya Pak Hugeng.
Ya, dengan track record yang baik di bidang kepolisian, tepatnya pada tahun 1968, Pak Harto pun mengangkat Pak Hugeng menjadi Panglima Angkatan Kepolisian, atau kalau saat ini disebut sebagai apa? Kapolri, menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Bapak Sucipto Yudodi Harjo. Nah, sebagai Kapolri yang baru, Pak Hugeng ini juga melakukan banyak sekali perombakan dan juga menangani beberapa kasus besar. Nah, penasaran kelingan dengan kisah perjalanan beliau selama menjadi Kapolri? Kita langsung masuk aja, Wak. Nah, jadi Wak, di masa awal kepemimpinannya Pak Hugeng sebagai Polri, beliau ini melakukan banyak sekali pembaruan dalam struktur kepolisian. Nah, salah satunya yaitu membawa kepolisian menjadi satu badan yang independen. Awalnya Wak, kepolisian ini bergerak di bawah Angkatan Bersenjata ABRI dengan dasar pertahanan. Nah, setelah menjadi lembaga yang memang independen, Polri ini bisa lebih leluasa gitu loh Wak, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan juga pelayan masyarakat gitu. Dan selain perubahan dalam struktur kepolisian ini, Pak Hugeng juga menetapkan kebijakan baru yang sampai hari ini kebijakan tersebut pun masih terus dijalankan. Yaitu apa? Yaitu kewajiban menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Nah, itu dari beliau, Wak. Nah, jadi ceritanya di masa Orde Baru itu, Wak, pengguna sepeda motor ini semakin meningkat. Nah, Pak Hugeng yang memang juga sering kali turun langsung ke jalan untuk mengatur lalu lintas itu, Wak, jadi tahu nih kalau ada peningkatan kasus kecelakaan bermotor dan juga tingginya jumlah korban meninggal. Nah, karena hal itu tercetuslah sebuah ide untuk membuat prosedur keamanan berkendara dengan cara menggunakan apa? Helm. Nah, pada saat ide ini pertama dicetuskan, Wak, muncul banyak itu pro kontra dari berbagai pihak. Orang masyarakat pada saat itu juga udah terbiasa kan nggak pakai helm kemana-mana, tentu ya kaget sama kebijakan baru itu ya kan. Bahkan selain itu, Wak, ya ada juga nih yang menuding bahwa Pak Hugeng ini sedang melakukan intervensi gitu terhadap DPR. Mereka bilang nih kalau tugas polisi itu kan harusnya menjalankan hukum, bukan malah itu membuat hukum yang baru gitu. Tapi Wak, di tengah pro kontra itu Pak Hugeng pun berpegang teguh bahwa keselamatan rakyat itu lebih penting daripada perdebatan yang berkaitan dengan legalitas. Akhirnya kebijakan menggunakan helm pun ditetapkan dan masih terus dijalankan hingga saat ini. Kebayang nggak, Wawa, semuanya di sini ada berapa banyak nyawa yang bisa terselamatkan karena kebijakan helm? Betul-betul besar kali jasa beliau ini, Wak. Kita doakan saja semoga ini bisa menjadi amal jariahnya Pak Hugeng, Wak, ya amin ya robbal alamin. Nah, selain pembaruan dalam tubuh Polri dan juga kebijakan memakai helm, Wak, selama menjabat sebagai Kapolri, Pak Hugeng ini juga banyak kali, Wak, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Dari sekian kasus yang ditangani sama Pak Hugeng, ada nih, Wak, 2 kasus besar yang bisa dibilang sangat membekas sampai sekarang. Yaitu yang pertama adalah kasus penyeludupan mobil mewah dan juga kasus pelecehan sum kuning. Aku ceritain satu-satu nih, kita mulai yang pertama. Jadi ceritanya, Wak, di tahun 1969, Polri ini mencurigai adanya penyeludupan mobil mewah dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, di bawah pimpinannya Pak Hugeng, polisi pun langsunglah melakukan investigasi. Dan gak lama kemudian, di tahun yang sama juga nih, polisi berhasil meringkus gembong penyeludupan mobil mewah tersebut, yaitu komplotannya Robi Cahyadi. Nah, tapi Wak, meskipun sudah tertangkap dengan barang bukti berupa 8 mobil Mercy yang baru aja keluar dari pelabuhan, Robi Cahyadi yang pada saat itu diperiksa di Komdak atau sekarang disebut sebagai Markas Polda Metro Jaya, Wak, entah kenapa Robi ini justru bebas gitu aja, Wak. Di situ Pak Hugeng mikir, wah, ini ada nggak betul nih. Akhirnya, Wak, beliau pun langsung turun tangan dengan meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk menangani kasus ini. Dan minta izin kan beliau. Nah, setelah mengantongi izin dari Presiden, Pak Hugeng ini pun langsung tuh membentuk tim khusus untuk menyelidiki Robi Cahyadi tadi. Dan dari investigasi kepolisian diketahuilah kalau ternyata Robi ini bisa menjalankan bisnis penyelundupan mobil itu karena disokong oleh pihak-pihak besar di belakangnya. Bahkan para pejabat termasuk dari Badan Intelijen dan juga Bea Cukai, Wak, terlibat juga di situ. Dan setelah melewati proses yang sangat alot, akhirnya Robi pun berhasil dibawa ke pengadilan dan dihukum. Dan FYI, Wak, sebenarnya di sini tuh ada ini apa namanya ya? Ada catatan kelam lah gitu yang membawa nama Pak Harto gitu di dalamnya. Tapi ya maaf kali, Wak. Maaf kali, nggak mau lah aku sampaikan di video ini. Kalian bolehlah browsing-browsing lagi, gampang kok nyarinya. Kasus ini Robi Cahyadi. Nah, nanti kalian tahu sendiri, nggak akan aku kasih tahu di sini. Ya pokoknya kayak gitulah, Wak, ya. Nah, jadi sejak kasus penyelundupan mobil ini mencuat, nah hubungannya Pak Hugeng sama Pak Harto ini udah mulai menegang, Wak.
Ya itulah yang tadi aku bilang tadi, tapi nggak mau aku sebutkan di sini. Pokoknya mereka jadi menegang lah gitu. Pak Hugeng yang memang dikenal tegas, nggak pandang bulu dan nggak bisa dikompromi lagi dengan alasan apapun kan, ternyata lama kelamaan dianggap mulai mempengaruhi kerja pemerintah yang dikenal sangat otoriter pada saat itu. Nah, pertentangan antara Pak Hugeng dan juga pemerintah ini pun semakinlah lagi terasa. Ketika nggak lama kemudian muncul lagi tuh kasus yang kedua tadi aku bilang, kasus pelecehan gadis berusia 17 tahun di Yogyakarta bernama Sumariem. Nah, kasus ini jadi semakin besar karena pada saat itu korban ini tidak mendapatkan keadilan, karena waktu itu dia yang sudah melapor ke polisi, dia pula yang mendapatkan pelecehan dan juga kekerasan dari oknum polisi. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu Sumariem ini speak up gitu ke publik kan, dia malah dijerat oleh kepolisian dengan tuduhan telah membuat laporan palsu. Nah, melihat hal ini Pak Sugeng jadi geram lah, nggak bisa tinggal diam lah dia. Bahkan waktu beliau juga mendengar kabar kalau katanya pelaku pelecehan terhadap Sumariem ini melibatkan anak-anak pejabat pada saat itu, Pak Hugeng makin nggak takut, makin berani, dia makin mau ditantang nih. Nggak mau diam aja beliau, Beliau balik lagi nih meminta izin sama Pak Harto kan untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Nah, dapat izin lagi dari Pak Harto, dan setelah mendapatkan izin tersebut tepatnya di bulan Januari tahun 1971, beliau langsunglah membuat tim khusus yang disebut sebagai Sum Kuning. Ya, nah pas lagi nyelidikin kasus ini, lagi-lagi Pak Hugeng sadar kalau ada kekuatan besar di belakangnya yang ingin menutup kasus Sum Kuning ini, Di situ sebenarnya Pak Hugeng ini udah agak mulai pesimis lah gitu. Bisa nggak ya beliau ini mengusut tuntas kasus ini, mengingat kasus penyelundupan mobil kemarin aja berjalan alot kali kok, karena memang backingannya besar-besar ya kan, gede-gede gitu. Dan ternyata dugaan Pak Hugeng betul juga, Dimana pada saat beliau ini masih menyelidiki kasus Sum Kuning tersebut, tiba-tiba pada tanggal 2 Oktober tahun 1971 secara mengejutkan Pak Hugeng dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Copot, Nah, merasa janggal dengan pencopotan sepihak ini, Pak Hugeng pun langsung menemui Pak Harto di rumahnya kan untuk bertanya secara langsung ini kepada beliau, ada apa, kenapa saya dicopot mendadak? Dan pada saat itu Pak Harto beralasan, pencopotan kamu Hugeng sebagai Kapolri bertujuan untuk peremajaan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Simpelnya intinya Pak Harto ini pengen ada Kapolri yang lebih muda lah gitu usianya dibanding Pak Hugeng, biar lebih fresh gitu mungkin ya kan. Tapi hal ini tetap dinilai janggal, Karena apa? Karena ternyata Kapolri baru yang menggantikan Pak Hugeng justru usianya lebih tua daripada Pak Hugeng, Tapi peremajaan, ngapain ganti aku lebih tua usia daripada aku? Ayah kan. Nah, pencopotan Pak Hugeng dari jabatannya sebagai Kapolri ini dilakukan saat masa bakti beliau belum habis ya kan, Dan yang anehnya lagi pada saat itu Pak Hugeng ini malah ditunjuk menjadi duta besar di Belgia. Istilah kasarnya, udah kok keluar kok dari Indonesia kayak gitu, astagfirullah. Pak Hugeng yang sangat mencintai profesinya sebagai polisi itu ya keberatan harus ditugaskan di luar bidangnya kan, Apalagi sebagai duta besar berarti beliau harus menetap di luar negeri dan meninggalkan Indonesia. Kata Pak Hugeng, apapun tugas negara yang diberikan padanya, beliau siap ditempatkan di daerah mana saja di Indonesia. Tapi kalau pindah tugas ke luar negeri, beliau nggak bisa. Apalagi tugas sebagai duta besar, berarti kan harus pindah haluan itu jadi diplomat kan. Sedangkan profesi yang betul-betul beliau cintai apa? Polisi. Pindah tugas kan jadi duta besar Belgia. Nah, waktu Pak Hugeng nanya lebih lanjut lagi nih ke Pak Harto, ketemu lagi tentang pencopotan ini. Kalian tahu Pak Harto di situ bilang apa? Dari sumber yang aku baca, Pak Harto bilang, tidak ada lagi tempat buatmu di dalam negeri, Geng. Kata beliau. Allah. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya nggak ada tempat di negeri ini untuk orang sejujur Pak Hugeng nih, kayak gimana nih? Ya apalah didayakan, ya. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban dari Pak Harto itu, dengan hati yang lapang, akhirnya Pak Hugeng memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaan polisian. Nggak mau dia terima, udah saya keluarnya dari polisi. Ya Allah. Tawaran untuk jadi duta besar tuh nggak diambil sama beliau. Beliau memilih untuk pensiun di usia 49 tahun, Merinding aku udah nggak bisa bagian-bagian sini. Ini bagian masuk terbagian apa nih, nanti aku ngomong apa, bagian tersedihnya bisa aku masuk ke sini. Macam mana? Ya udahlah, sedih, abis ini sedih, siapkan tisu, ya Allah, dah ya. Dan tepat setelah beliau memilih untuk pensiun, Pak Hugeng ini pulanglah ke rumahnya dan mengumpulkan semua keluarganya waktu itu,
Nah, kebetulan pada saat itu ada ibunya beliau lagi menginap di rumah. Nah, sesampainya di rumah tersebut, Pak Hugeng pun langsung sungkem ke ibunya. Sungkem kan? Nah, dengan nada yang sedih beliau bilang, "Bu, tugas saya sudah selesai. Saya sudah tidak ada pekerjaan lagi," kata beliau. Nah, mendengar hal itu tanpa raut sedih, tanpa raut ragu, dengan mantap dan yakin ibunya Pak Sugeng ini mengatakan, "Geng, gak apa-apa. Selama kamu menyelesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan pakai garam, nak." Ya Allah, aku gak bisa kayak gini. Itu masih ke mamanya, Wak, ya. Setelah sungkem ke ibunya Pak Hugeng menghampiri Bu Mary, istri beliau tercinta. Di situ Pak Hugeng minta maaf ke istrinya karena selama beliau bertugas beliau merasa belum bisa membahagiakan Ibu Mary ataupun memberikan sesuatu yang khusus untuknya. Dan setelah menghampiri Bu Mary, Pak Hugeng juga menghampiri ketiga anaknya dan kembali menyampaikan permintaan maaf. Dan tepat di momen itu juga beliau kemudian melepas seragam polisinya dan berkata, "Mulai besok kita pikir sama-sama ya, kita mau tinggal di mana, karena kita tidak punya rumah." Aduh, gak bisa. Aduh. Belum. Dah kan. Nggak lama kemudian Pak Hugeng pun langsung mengembalikan tuh semua fasilitas yang memang beliau terima selama menjabat sebagai Kapolri, mulai dari rumah dinasnya, kemudian juga ada kendaraan juga kan. Dan pada saat itu, biar kalian tahu, beliau ini tidak punya rumah pribadi, yang nggak punya. Tapi untungnya rumah dinas yang ditinggali sama Pak Hugeng itu kemudian macam dihadiahkan oleh Pak Hasan, Kapolri baru itulah yang menggantikan Pak Hugeng. Jadi beliau sama keluarganya tetap bisa tinggal di sana. Dan yang bikin terharu lagi adalah beberapa Kapolda atau rekan kerjanya Pak Hugeng semasa di kepolisian dulu mengumpulkan uang tuh, patungan mereka, dan membelikan Pak Hugeng sebuah mobil. Awalnya Pak Hugeng nolak lah kan, nggak mau, udah jangan, saya nggak mau, ini kalian repot-repot. Lalu kalian tahu kawan-kawannya Pak Hugeng ini bilang apa? "Pak, ini bukan pakai uang dinas, Pak. Ini uang kami pribadi. Kami beli ini pakai uang kami pribadi. Kami tahu Bapak nggak punya kendaraan, diterima ya Pak," kata beliau. Di situ barulah Pak Hugeng betul-betul terenyuh, sama kayak kita sekarang nih, nggak pakai uang dinas, Pak. Uang pribadi mereka keluarkan, belikan mobil. Dan pada saat momen itu juga nih, pada saat pemberian mobil tuh, baru disitulah air mata seorang Jenderal Hugeng pecah. Nangis Pak Hugeng gara-gara itu, terharunya beliau. Dan setelah itu barulah Pak Hugeng dan keluarganya melanjutkan hidup mereka kembali. Mereka terus berusaha dan juga bertahan dengan kondisi seadanya. Nah, penasaran kalian kan sama kegiatan-kegiatannya Pak Hugeng setelah pensiun? Langsung masuk, Nah, jadi setelah Pak Hugeng memutuskan pensiun, hobinya yaitu melukis dan juga bermusik kini menjadi sarana beliau dalam mencari penghasilan. Pak Hugeng yang memang berbakat dalam melukis ini, mulailah itu menjual lukisan-lukisannya untuk menghidupi keluarganya. Bahkan dari hasil menjual lukisan itulah beliau bisa membiayai anaknya hingga lulus kuliah. Nah, kalau misalnya di bidang musik nih bersama dengan grup bandnya The Hawaiian Senior, Pak Hugeng sering sekali tampil di televisi dalam acara Irama Lautan Teduh. Dan katanya Pak Hugeng ini kalau udah bernyanyi suaranya mantap, keren, merdu kali. Dan gak heran kalau akhirnya banyak sekali masyarakat yang mengidolakan beliau sampai-sampai beliau diberikan julukan sebagai The Singing General. Dan selain tampil di TV, namanya beliau ini juga melambung di radio, di mana pada saat itu beliau juga menjadi seorang penyiar di Radio El Sinta dalam segmen khusus Obrolan Mas Hugeng. Melalui lukisan, nyanyian, dan juga siaran radio, Pak Hugeng pun sering sekali menyelipkan kritikan-kritikan yang membangun terhadap rezim Orde Baru. Dan hal ini juga lah yang kemudian membawa beliau tergabung dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau LKB, yaitu lembaga oposisi yang dibentuk oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, dibentuk sama Bapak Jenderal A.H. Nasution dan juga Bapak Muhammad Hatta. Nah, lembaga itu aktif mendirikan kritik-kritik terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang dianggap mulai melenceng dari Pancasila dan juga tujuan kemerdekaan gitu. Nah, sampailah akhirnya puncaknya tuh di tanggal 5 Mei tahun 1980, Pak Hugeng bersama dengan 49 tokoh nasional lainnya pun berkumpul kan
untuk menandatangani sebuah petisi yang diberi nama Petisi 50. Lalu pada tanggal 13 Mei tahun 1980, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Petisi 50 itu bersama-sama mendatangi gedung MPR dan DPR di Senayan, Jakarta. Dan di sanalah dengan gagah berani isi Petisi 50 itu pun dibacakan di hadapan para anggota DPR. Tapi meskipun Petisi 50 itu sudah ditulis berdasarkan keresahan mereka terhadap kerja rezim Orde Baru, sayangnya petisi itu malah nggak dijadikan acuan pemerintah dalam berbenah gitu loh. Dan kalian tahu juga setelah petisi itu dikeluarkan, para tokoh yang tergabung dalam Petisi 50 itu langsung dikucilkan dari kehidupan ekonomi dan politik. Langsung dikucilkan. Bahkan hak-hak mereka banyak yang dicabut loh. Pak Hugeng nih sebagai mantan Kapolri ya sampai dilarang menghadiri upacara peringatan Bayangkara. Tahu kalian, dilarang. Dan sejak saat itu juga Pak Hugeng tidak diizinkan lagi untuk tampil di TV ataupun melakukan siaran radio. Gak cuma itu aja, kalau keluarga dari anggota Petisi 50 ini ada yang punya usaha atau punya bisnis, usahanya itu akan langsung dibekukan. Mereka nggak boleh keluar negeri, mereka nggak boleh dapat kredit dari bank, nggak boleh datang ke acara kenegaraan, macam-macam loh. Ih, kesal aku, ya Allah. Astagfirullah. Jahat kali ya. Bahkan anaknya Pak Hugeng pun dapat kesulitan untuk cari kerja karena hal itu. Macam udah di blacklist lagi tuh keluarga Petisi 50 nih. Kebayang gak sih kalian gimana susahnya kehidupan waktu itu ya. Ya Allah, baru speak up dikit langsung dibekukan usaha kalian. Aku speak up dikit langsung dibekukan YouTube aku nih mungkin ya. Ya Allah. Nah, kondisi yang sulit itu pun terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian, karena mata pencariannya juga semakin dibatasi, keluarga Pak Hugeng pun bertahan hidup hanya dari uang pensiun dan hasil menjual lukisan aja. Tapi dengan keadaan seperti itu, keluarga Pak Hugeng, istrinya, anak-anaknya masih menerima semua dengan lapang dada. Mereka ikhlas. Dan sampai akhirnya kondisi kesehatan Pak Hugeng pun mulai menurun dan beliau jatuh sakit karena stroke. Nah, karena kondisi kesehatan yang terus menurun, Pak Hugeng sempat berpesan ke keluarganya, kalau nanti saya wafat, saya tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan pada saat itu Pak Hugeng mengajak anak keduanya yang bernama Aditya Sutanto Hugeng untuk pergi ke daerah Tonjong di Jawa Tengah. Di sana beliau bilang, "Dit, yuk kita lihat satu tempat yuk, Dit. Kamu harus tahu tempat itu." "Apa itu, Pak?" Katanya, udah, kamu harus mesti tahu pokoknya tempat ini. Nanti lihat tempat papa sama mama di situ ya," katanya. Mendengar jawaban Pak Hugeng kan anaknya udah langsung paham ini kan, kalau tempat yang beliau maksud ini pasti makam. Nah, Mas Adit ini sempat kayak nolak sebenarnya, tapi Pak Hugeng terus itu mengajak Mas Aditya ini agar supaya mau ikut. Ya itulah, berangkatlah mereka ke sana. Jauh kali jaraknya, katanya. Sampai-sampai Mas Adit ini nanya, "Kenapa papa mau dimakamkan di situ? Kenapa nggak di Taman Makam Pahlawan aja, Pak?" Nah, untuk pertanyaan itu, jawaban Pak Hugeng ini kayak aduh betul-betul meleleh kali, kalian tahu apa. Di situ Pak Hugeng bilang, "Kalau saya di Makam Pahlawan, mamamu nggak bisa di sebelah saya, karena cuma saya yang dapat jatah itu. Jadi biar di sini aja. Saya mau sama-sama dengan mamamu," kata beliau. Allah. Fatihah, Fatihah. Oke. Secinta itu beliau sama istrinya, ya Allah. Dan selain lokasi makam yang ingin bersebelahan dengan istrinya, ada juga nih cerita lain yang menurut aku betul-betul part yang paling bikin hati ini bergetar kali. Kalian tahu, semasa hidupnya beliau ini selalu hanya memperkenalkan diri sebagai Hugeng aja ya kan. Nggak pernah pakai nama lengkapnya. Nah, karena penasaran, anak beliau pun menanyakan hal itu kepada Pak Hugeng. Nah, jadi ketika Pak Hugeng ini udah mulai sakit-sakitan, pada saat itu beliau ini duduklah berdua dengan Adit, anaknya di teras belakang rumah. Nah, di situ Mas Adit ini nanya, "Pah, nama papa itu kan 3 suku kata, Hugeng, Iman, Santoso. Kok tanda tangan papa cuma Hugeng aja, Pak?" Nah, mendengar pertanyaan itu, beliau seketika langsung memegang tangan anaknya dan berkata, "Kalian dengar ini, Pak, kalian dengar." Beliau berkata, "Dit, akan saya buktikan dulu sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul Sentosa. Baru saya pantas memakai nama 3 suku kata itu. Hugeng, Iman, Sentosa. Belum bisa memastikan imannya tuh kayak gimana di dunia tuh, atau sampai saya mati saya bisa buktikan apa enggak, baru saya mau pakai nama tuh." Dan akhirnya betul, setelah opname selama kurang lebih 4 bulan di rumah sakit karena stroke, Pak Hugeng pun menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 14 Juli tahun 2004. Dan sesuai dengan permintaan beliau, beliau pun dimakamkan di Tonjong, Jawa Tengah. Nah, di prosesi pemakaman, anak beliau pun menceritakan kisah tentang 3 suku kata nama beliau itu, dan ia berkata, mulai hari ini almarhum pantas menyandang 3 suku kata namanya lengkap, Hugeng, Iman, Santoso. Selama hidup aja beliau ini kayak takut gitu loh mengemban nama Iman Santoso. Dan di nisan makamnya itulah untuk pertama kalinya nama beliau ditulis utuh.
utuh. Biasa kan Hugeng gitu-gitu aja kan. Hugeng. Baru situ, Hugeng Iman Santoso. Dan di bagian bawah nisannya Wak terdapat catatan kecil bertuliskan, Alhamdulillah telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Masya Allah, Al-Fatihah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Jenderal Hugeng. Kerja keras, semangat, kejujuran, dan integritas beliau ini betul-betul menjadi sebuah keteladanan untuk kita semua. Sampai dengan aku take video ini, masih nggak habis-habisnya aku kagum dan terheran-heran dengan sosok beliau ini Wak ya. Kok bisa ada orang yang mampu menjaga kejujurannya setegak itu di tengah gempuran orang-orang yang berusaha menyogok dan menyuap beliau di posisi beliau pada saat itu. Kenapa bisa sekuat itu ya? Aku yakin juga pasti kalian banyak juga yang bertanya-tanya, apa sih Nadia yang membuat Pak Hugeng ini bisa menjadi seidealis itu? Nah ini nih bonus buat kalian. Sebelum videonya aku tutup, aku selipin sedikit lagi cerita untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Jadi Wak, dulu nih Wak ya, pada saat agresi militer Belanda, ayahnya Pak Hugeng yang memang merupakan seorang jaksa ini, karena satu dan lain hal, beliau ini harus membumi hanguskan barang-barang miliknya di rumah agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah karena peristiwa itu, keluarga Pak Hugeng ini jadi nggak punya apa-apa gitu Wak. Dan di momen itulah ayahnya beliau ini berpesan, Geng, sekarang kita udah kehilangan semuanya kecuali nama baik. Itulah yang harus kamu jaga. Nah pesan ayah beliau itulah Wak yang betul-betul tertanam dalam diri Pak Hugeng dan menjadi bekal beliau untuk tumbuh menjadi orang yang selalu jujur, sebagaimana kisah beliau yang memang terus melegenda hingga saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi Wak detail-detail kisah menarik dalam perjalanan beliau nih, dan semuanya inspiratif kali menurut aku. Kalian boleh setelah ini browsing lagi nih Wak ya. Ini yang ku cerita ini cuma sebagian aja di sini nih. Ya, oke, jadi sekian dulu videonya. Gimana menurut kalian soal kisah Pak Hugeng? Bagian mana menurut kalian paling menarik? Aku pengen kali dengar pendapat kalian di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau juga ada pendapat-pendapat yang berbeda, boleh juga langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa Al-Fatihah untuk Pak Hugeng. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.